Iya. 2 bulan. Iya, 2 bulan kita jeda ya Pak. Iya. Semoga apa yang sudah dipelajari sebelumnya ini tidak lupa ya Pak. Ya, amin. Mudah-mudahan walaupun vakum 2 bulan tetap bergerak. Ya. Jadi Pak Febri kedatangan saya hari ini akan melakukan pendampingan individu yang keempat. Sebelum kita masuk ke pendampingan Pak Febri, karena tadi juga sudah bertemu dengan Pak KS ya Pak. Iya. Ini saya ingin bertanya proses apa saja yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan pembelajaran di modul sebelumnya. Di modul sebelumnya itu kan yang 2MP3 ya Bu, yaitu bertema coaching untuk supervisi akademik. Jadi dari materi yang terakhir itu banyak hal yang saya pelajari, terutama dalam menumbuhkan atau mengoptimalkan rekan-rekan saya sebagai coach atau supervisor untuk menumbuhkan atau mengoptimalkan dari rekan-rekan saya yang sebagai coach. Terima kasih ya Pak sudah melakukan aksi nyata dan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan ya Pak. Sebelumnya di pendampingan yang ketiga kita sudah menyepakati untuk melakukan observasi pembelajaran berdiferensiasi. Apakah MPP-nya sudah siap Pak Febri? Sudah. MPP yang disusun sudah sesuai dengan masukan dari saya sebagai pengajar praktik ataupun rekan-rekan yang lain Pak? Iya. Awalnya memang MPP saya itu sederhana sekali, tapi setelah mendapat masukan dari Ibu Lewi dan beberapa rekan yang memang sudah pernah membuat MPP berdiferensiasi, akhirnya saya lakukan pengeditan dan beberapa perubahan, penambahan dan juga pengurangan, dan alhamdulillah sudah saya perbaiki sesuai petunjuk dari Bu Lewi dengan rekan-rekan kerja saya. Tapi sudah siap ya Pak? Siap. Namanya saat kegiatan observasi itu kan saya akan menyiapkan beberapa lembar catatan seperti itu ya Pak. Jadi saya siapkan dulu seperti itu. Ya. Baik Pak Febri. Ya. Kita dalam suasana yang santai saja ya Pak. Kita melakukan percakapan, tidak usah yang terlalu serius ya Pak. Siap. Siap. Jadi kita akan melakukan observasi kelas sebelum melaksanakan kegiatan observasi seperti itu ya Pak. Jadi tujuan dari kegiatan observasi tadi kita akan melihat secara keseluruhan kegiatan apa istilahnya praktik pembelajaran modul disiplin positif seperti itu ya Pak. Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran KSD. Ya. Jadi bisa diceritakan dari Pak Febri tujuan pembelajaran, area pengembangan dan juga strategi yang sudah Pak Febri persiapkan. Namun sebelumnya juga bisa diinformasikan di tanggal dan jamnya yang sudah kita sepakati dan materi apa seperti itu ya Pak. Baik, terkait materi yang sudah kita sepakati yaitu topik konteks dengan lebih khususnya tentang sport event. Bahasa Inggris ini ya Pak. Ya. Jadi intinya kalau dalam bahasa kita itu pengalaman tentang melihat sebuah pertandingan. Kemudian terkait waktu yang sudah kita sepakati bersama kemarin itu adalah pada tanggal 6 Februari hari Selasa, jamnya yaitu jam ke-8 sampai jam ke-10. Jadi seperti itu. Kemudian kelasnya berapa tadi ya Pak? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10. Oh iya.
Kemudian terkait pertanyaan Bu Leli yang ada 3 Tujuan pembelajarannya. tujuan pembelajaran itu bahwasanya dalam kegiatan ini siswa itu ditujukan agar bisa mengidentifikasi konteks dan gagasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam penyampaian gagasan dan pendapat dengan cara yang sederhana terhadap pembicaraan tentang sebuah acara olahraga. Kemudian yang terakhir tentunya adalah tujuannya siswa mampu membuat produk atau memproduksi text report ini, baik itu sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Untuk area pengembangannya Pak, yang nantinya akan kita yang ini Pak Febri sampai dari kegiatan tersebut. Terkait area pengembangan yang tidak dicapai, saya bedakan menjadi 2, Bu Leli. Ya. Jadi yang pertama itu kemampuan memahami siswa, di mana kemampuan memahami siswa ini masih terbagi lagi menjadi 4 hal, yaitu pertama konteks dan gagasan utama, kemudian yang kedua adalah informasi terperinci, yang ketiga karakteristik teks report, dan yang keempat makna tersurat yang ada di teks tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah kemampuan berpikir kritis siswa, di mana kemampuan kritis ini dibagi menjadi 3. Mereka diharapkan mampu menguraikan gagasan dan pendapatnya, kemudian mampu berkomunikasi efektif, dan mampu menulis teks report baik dalam merancang dan memproduksi. Itu area pengembangan yang sudah dicapai. Ya. Strateginya Pak yang sudah Pak Febri siapkan untuk mencapai itu. Ya. Strateginya terkait materi yang ingin saya sampaikan kepada siswa itu ada 5 itu. Yang pertama itu adalah pembelajaran kontekstual, jadi disesuaikan dengan konteks siswa dan zamannya siswa. Kemudian yang kedua pembelajaran aktif dan kooperatif, jadi nanti anak-anak diharapkan aktif dalam menyampaikan gagasan dan kooperatif, bisa bekerja sama dengan yang lain, berkolaborasi. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting Bu Leli, ini penggunaan media teknologi di dalam strategi yang akan saya siapkan. Dan keempat, penilaian formatif dan sumatif yang akan saya lakukan di setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan refleksi untuk meningkatkan pemahaman siswa secara berkala. Jadi itu strategi yang saya persiapkan untuk materi teks report ini. Sudah sangat siap ya Pak, sepertinya sudah tertata dengan baik dari awal, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, ataupun strategi yang sudah Pak Febri siapkan seperti itu ya Pak. Jadi nanti Pak Febri saat kegiatan observasi, seluruh rangkaian tersebut akan saya tata. Saya informasikan terlebih dahulu seperti itu ya Pak. Selain itu nanti akan kita rekam. Direkam ya, mohon izin ya Pak untuk 2 hal tersebut. Jadi setelah ini kita langsung bertemu di kelas untuk praktek observasi atau pembelajaran diferensiasi ya Pak. Siap. Sudah siap ya Pak? Siap, mohon bimbingannya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu pengajar praktek Leli yang kami hormati, kami banggakan, Bapak Febri selaku calon penggerak, kemudian anak-anak hebat SMK Negeri 1 Pakambodowoso. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama belajar bersama-sama dengan Bapak Febri. Beliau akan menyampaikan beberapa materi. Mohon disimak, mohon diikuti anak-anak. Ini hal yang sangat luar biasa untuk kita belajar bersama-sama. Untuk itu sekali lagi ikuti dengan baik.
Terima kasih semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan langsung kepada Ibu DP untuk memimpin kegiatan ini, dan saya mohon izin kepada rekan-rekan yang lain. Anak-anak, sukses selalu kalian semuanya. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada SMK Negeri 1 Pakem dan diberikan kesempatan kedatangan saya hari ini. Saya akan melakukan observasi pembelajaran pada Pak Febri, karena Pak Febri selaku calon guru penggerak yang hari ini agendanya adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti saat proses pembelajaran kalian merasa sedikit kurang nyaman karena kehadiran saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga sudah bersedia membantu Pak Febri untuk dilakukan observasi atau penilaian selama proses pembelajaran. Jadi saya mohon untuk kerjasamanya, mohon dibantu nanti penilaiannya Pak Febri supaya ya nilainya sesuai dengan harapan seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini langsung saya serahkan ke Pak Febri untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala kelas desa mohon dipimpin teman-temannya untuk berada di sumber pelajaran kita. Seperti biasa. Di tempat dulu, siap. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-temannya untuk berdoa. Itu adalah salah satu bentuk budaya positif yang anak jadi akan menyenangkan diri untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya absen dulu sekretaris siapa saja yang tidak hadir hari ini. Pati Aida, kenapa? Ada surat keterangannya? Izin. Baik, tapi sudah dicatat ya? Ya, bagus. Baik, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi akan saya tampilkan slide dalam PowerPoint ya. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan berdoa itu adalah budaya positif dan juga manajemen diri untuk sebuah kelas untuk mengatur teman-temannya dalam berdoa. Kemudian saya ada tampilan seperti ini. Nah, education is the deadliest weapon in the world because with education you can change the world. Artinya ini, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itu motivasi untuk hari ini agar kalian tetap semangat ya dalam belajar. Kemudian yang berikutnya
kegiatan itu? Tegang. Tegang, kenapa tegang? Takut kalah. Takut kalah jagoannya. Ya. Terus emosi, kenapa emosi? Ada yang jualan gitu. Tak terima. Iya. Tapi meskipun emosi nggak boleh melakukan hal-hal yang Tidak. kriminal ya. Namanya pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Itu biasa ya. Terus baik. Berarti rata-rata sudah pernah melihat ya, ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya perbesar. Nah, siapa yang ingin membaca tujuan pembelajarannya? Tinggal baca. Silakan Desta. Tujuan materi pembelajaran yang pertama mengidentifikasi konteks dan dasar utama dan informasi terperinci dari teks, rekon, lisan dengan topik kegiatan olahraga secara detail. 2. Mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam penyampaian gagasan dan pendapat dengan alasan sederhana terhadap pembicaraan tentang sebuah acara olahraga yang disajikan dalam bentuk multi-kode. Ketiga, memproduksi teks recon tulis tentang acara atau peristiwa olahraga yang sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan dan mempresentasikannya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan Desta untuk memilih temannya dari kelompok lain untuk membaca indikator pencapaian. Kalau langsung begini itu enggak langsung. Silakan dipilih. Baik, Bapak. Pak Ila. Lalu deh. Kelihatan Pak Ila? Terlalu kecil, terlalu kecil, Pak. Oh iya, enggak. Indra, ganti. Terlalu kecil. Pak Usari. Pak Usari. Kurang. Saya juga enggak kelihatan. Ada yang mau mencoba selain Faila mungkin menggantikan Faila? Saya memilih Andi, Pak. Kan cuma bahasa Indonesia, jadi bisa juga. Citra, Pak. Iya boleh. Pinjam kacamata tidak boleh. Mulai. Dan Indikator pencapaian. 1. Siswa dapat mengidentifikasi konteks, gagasan utama dan informasi terperinci dari teks, rekon, lisan dengan topik kegiatan olahraga secara detail. 2. Siswa dapat mendemonstrasikan komunikasi efektif dalam penyampaian gagasan dan pendapat dengan alasan sederhana terhadap pembicaraan tentang sebuah acara olahraga yang disajikan dalam bentuk multimodal. 3. Siswa dapat memproduksi teks recon tulis tentang acara atau peristiwa olahraga yang sesuai dengan konteks dan tujuan penulisan dan mempresentasikannya. ya, kasih tepuk tangan.
Kalau dua nggak cukup kayaknya, satu tempatnya nggak cukup. Ya. Terus kemudian saya bertanya tentang ini kita namakan permainan kepala pundak lutut kaki. Mana Pak? Kepala pundak lutut kaki. Ya. Kalian nanti ikuti bapak saya. Kalau saya bilang kepala, pundak, lutut kaki. Tapi nanti kalian harus fokus. Dan nanti pemenangnya adalah yang berhasil mengambil pulpen di bawah itu. Jadi kalau nanti saya bilang pena ya, kita namakan pena. Jadi misalnya saya bilang kepala, ini pundak, ini kepala, pundak, lutut, pena, langsung ambil. Tapi harus fokus. Ya. Oke, kita coba. Nanti ada apa berdiri, berarti kalian harus berdiri tegak ini. Ya, coba ini percobaan saja ya. Lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, 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 pena. Harus seperti itu ya. Ya. Ini nanti apa kelompoknya masih sepotong ya, yang hubungan yang apa ya. Oke, pundak, kepala, lutut, kaki, 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 lutut, pundak, lutut, pena. Makasih ya. Atau ada yang mencoba? Yang biasa perhatikan. Baik, saya lewati. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan terkait yang tujuan tadi. Yang ini nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut. Tidak ada. Oke, tidak ada. Nah, sekarang saya minta kalian mengamati sebuah video ya. Mengamati sebuah video, ini sebuah tampilan yang nantinya akan saya tanyakan terkait perasaan atau emosi kalian setelah melihat itu. Saya kemudian video terakhir
Bahagia. Sedih. Di bagian apa saya sedih? Lihat motornya jatuh itu. Mengingatkan akan diri sendiri. Hati-hati ya kalau naik kendaraan, harus hati-hati. Nah, baik, sekarang kalian lihat ini. Sekarang perwakilan dari visual kita telah membacakan dari batas yang ada di sini. Salah satu jangan lupa yang lainnya mungkin ada yang mau membaca. Ini aja ya. Ini untuk yang auditori nanti. Ada yang mau coba nih dibaca? Oke, silakan Bu Sita. Kelihatan? Oke, stop. Nah, berikutnya yang auditori silakan dibagi untuk dibaca. Ini ada dua kelompok yang mau membaca siapa? Indra, oke? Kelihatan? Romlan, kelihatan? Nomor depan. Nah, ini yang ada. Ya, cepat selesai. Ayo, selesai. Baik ya, coba kita lihat di sini. Jadi nanti begini, intinya begini. Untuk yang visual, nanti tugasnya adalah membuat podcast video. Ini di kelompok ini, membuat podcast video tentang pengalaman menonton acara olahraga, pengalamannya. Nanti membuat percakapan, disiapkan percakapannya, kemudian nanti direkam oleh temannya pakai HP. Ya. Kemudian yang auditori ini nanti instruksi produknya adalah kalian membuat rekaman itu berisi nama-nama cabang olahraga, misalnya basketball, volleyball, itu ya, soccer, itu direkam ini. Nah, itu nanti yang ditampilkan. Silakan pilih suara yang paling merdu, yang paling enak mengucapkannya ya. Itu untuk yang auditori. Nah, untuk yang kinestetik nanti saya siapkan gambar-gambar. Nanti kalian dari gambar ini ya, nanti kalian saya kasih gambar, tapi ini nama cabang olahraganya apa? Jadi kalian tuliskan di situ. Jadi saya kasih kartu seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sebelum menginjak ke tugasnya, nah ini tadi jadi kita belajar tentang konteks. Konteks itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi menonton olahraga itu termasuk kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian tujuannya apa ya? Untuk menghibur. Kalian kan tadi yang video terhibur nggak? Terhibur ya. Jadi ada jatuh, ada yang kena banting, nanti ada yang kena tendang ya. Kemudian strukturnya bagaimana? Ada 3, orientation, events, dan pre-orientation. Nanti ini bisa dibaca. Nah, terkait lagi dengan tugas, mungkin ada yang
untuk yang auditory ya, untuk yang merekam itu nanti silakan kalian sebutkan minimal 10 cabang olahraga. Nanti kalian baca, tapi direkam. Ya, nggak perlu video, cuma suaranya. Kemudian yang ini nanti pilih 2 orang bercakap-cakap, tapi nanti ada yang video. Jadi kayak buat podcast gitu ya. Nah yang terakhir nanti saya berikan nomornya untuk memberi nama. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah langsung biar cepat. Ini saya bagikan nanti mau menulis nama olahraga yang mau nanti kalian baca dan merekamnya. Ini ada 4. Terus ini ada 4 juga. Itu bukan ya. Nanti ada yang ini nanti saya sediakan dulu. Ini ditempelkan di sini ya. Paham semua ya karena? Paham. Oke. Sudah. Oke. Nanti pakai soundnya ini, pakai soundnya ini. Ini saya coba. Ini mana? Nah ini dah. Ini nama lengkapnya. Nama ini. Ini apa? Selam. Selam bahasa Indonesia. Jadi ini ya kalau pakai bola tidak main bola. Kalau nggak pakai bola kita ini boxing itu
Kalau pemirsa bisa langsung aja baca itu. Bisa ya. Baik, anak-anak sambil mengerjakan, ya ini ada yang mau menyampaikan hasil apa conversation-nya dengan temannya, silakan itu kelompok visual dibaca aja itu sudah hasilnya kan tadi sudah selesai dibaca aja sudah keluar di hadapan teman-teman kalian. Ini nanti akan diperbaiki dengan video podcast, jadi nanti sebagai awalan bahwa prosesnya sudah selesai. Silakan. Demikian dari kelompok kami, atas kesalahan atau kelebihan kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu salah satu contoh dari hasil kelompok apa tadi, kelompok visual ya. Nah nanti untuk yang berikutnya silakan auditori dan kinestetik untuk menampilkan karya-karya juga. Dan sekarang penutup, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu cerminan ya. Orang kalau bercermin itu biar apa? Kalian biasanya apa kalau sadar diri, biar tahu kemana kemana ya. Nah, berarti dari pelajaran kita hari ini tentang mengamati olahraga itu, refleksi kalian apa yang kalian ingin sampaikan dalam forum kelas ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan dari hasil tadi
seperti belajar rekontes, kemudian menonton video, kemudian penampilan di depan kelas. Ada yang ingin disampaikan? Refleksinya apa? Ada yang mau mencoba? Desa mungkin refleksi yang bisa kamu ambil tinggal nonton sampai mana pokok jadi dan gitu aja. Jadi misalkan ada pembelajaran lebih, menurut saya lebih karena langsung presentasi, karena kita bisa tahu kelemahan atau kelebihan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Ya, terima kasih. Desa ini ada dari Desa katanya bahwa untuk kegiatan diskusi atau kelompok lebih baik bisa langsung presentasi aja gitu ya, agar bisa diketahui kekuatan dan kelemahannya. Dan yang terpenting anak-anak, bahwa ketika kalian mengamati sebuah pertandingan, tetap kalian harus menjaga etika kalian, sopan santun dimanapun kalian berada, dan tetap menjaga nama baik kalian, orang tua kalian, dan sekolah. Jadi hari ini seperti itu pelajaran kita kali ini. Minggu depan kalian siapkan untuk materi yang berikutnya. Kalau sekarang tentang pengamatan olahraga, minggu depan nanti kalian akan mempelajari idola olahragawan atau olahragawati kalian. Jadi nanti kalian harus memilih siapa yang paling kalian sukai. Ada pertanyaan anak-anak? Saran? Usulan? Atau tanggapan? Oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti pelajaran ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri udah kelihatan. Hitung ya. 1, 2, 3. Semangat Pak! Bisa! Semangat Pak! Jaya! Semangat Pak! Luar Sudah sampai di tahap berikutnya ini Pak. Ya. Bagaimana perasaannya tadi sudah melakukan praktik pembelajaran dan berlangsung? Alhamdulillah tadi perasaannya yang semula saya pikir ada banyak kendala, tapi sesuai dengan petunjuk dari Bu Lady dan juga rekan-rekan kerja dan juga turut mendukung dalam kegiatan pembelajaran saya. Alhamdulillah kendala-kendala itu bisa diminimalisir. Tetap masih ada, tapi itu tidak mengganggu secara fisik dari kegiatan tersebut. Ya, alhamdulillah sudah seperti itu ya Pak. Jadi di kegiatan sekarang observasi ini Pak, tujuan dari pembicaraan saya akan menyampaikan hasil atau refleksi, catatan refleksi yang sudah dilaksanakan hari seperti itu ya Pak. Ya, kemudian umpan balik semacam itu. Iya. Izinkan saya Pak Febri akan menyampaikan hasil catatan saya Siap, saat pelaksanaan yang saya tadi ya butuhkan. Pak. Ya. Jadi seperti ini Pak Febri, Ya. secara keseluruhan pembelajaran yang sudah Pak Febri lakukan Ya. tentang pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional atau Ya. SD itu sudah berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah. Ya memang ada beberapa catatan. Ya. Catatan yang pertama di sini Pak Febri, bahwasanya penting melakukan persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran. Ya. Intinya mulai dari pengecekan alat Ya. ataupun media apa yang akan kita gunakan itu sangat penting kan Ya. begitu ya Pak. Lalu yang kedua, karena memang Pak Febri berada di jenjang kelas atas, memang tidak mudah ya Pak untuk menarik perhatian mereka untuk tetap fokus gitu ya Pak. Tapi kan dengan rambut baru kan sudah sedikit mengalihkan fokus mereka seperti Iya, itu ya perlu Pak. perjuangan. Iya. Jadi bahwasanya perlu untuk
secara fisik mungkin ya. Ya, Sedangkan materi yang saya sampaikan juga agak berat. ya itu Pak. Jadi itu observasi atau catatan-catatan dari Siap. saya tadi Siap. seperti itu Pak. Lalu kira-kira dari Pak Firman ada lanjutnya nanti seperti apa? Untuk saya ini sudah ada gambaran terkait rencana tindak lanjutnya. Jadi satu itu saya ingin memberikan latihan yang banyak kepada siswa terkait pengembangan gagasan dan ide-ide. Kemudian yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, dan tentunya yang ketiga ini saran dari Ibu tadi bahwa kedepannya saya ingin mempersiapkan kembali alat-alat itu dengan baik untuk kelancaran kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir itu rencana saya yaitu meningkatkan rasa percaya diri siswa terkait kegiatan baik di dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi ataupun sebagainya. Kemudian dari rencana tindak lanjut itu ada beberapa langkah yang ingin saya lakukan. Yang pertama, langkah yang harus saya lakukan yaitu menyusun adik soal yang bertemakan konteks tadi, kemudian memberikan contoh-contoh yang lebih variatif kepada anak-anak, tidak hanya fokus di satu bidang saja, tapi juga yang sekiranya sesuai dengan jurusan mereka. Karena di sini kan ada yang jurusan TKJ, ada yang TKP. Kemudian yang ketiga, memberikan penilaian yang teliti dari hasil pekerjaan anak-anak itu. Nah, dari langkah-langkah itu tentunya ada target waktu yang ingin saya capai. Jadi contoh untuk latihan soal itu mungkin nanti saya membutuhkan waktu sebanyak 2 minggu. Kemudian yang untuk contoh-contoh teks recon itu mungkin saya butuh waktu 1 minggu. Dan yang terakhir itu pemeriksaan dari hasil teks recon itu saya akan lakukan setiap 2 minggu. Untuk latihan yang sudah Pak Firman sebutkan tadi, untuk tindak lanjutnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa begitu ya Pak? Insya Allah pemetaan itu begitu ya Pak? Berdasarkan pemetaan dari kesiapan belajar siswa itu secara garis besar terbagi menjadi 3 kan ya. Jadi kesiapan belajar, dan alhamdulillah apa yang sudah saya siapkan itu betul-betul menjadi kebutuhan murid. Jadi pembelajaran saya memang saya upayakan untuk tak berpusat kepada murid. Semoga apa yang sudah direncanakan ini nanti bisa tercapai seperti Amin. itu Pak ya. Mohon Semoga doanya. siap-siap Pak. Pak Febri, ini kita sudah sampai di kegiatan akhir kita Ya. untuk pendampingan individu yang keempat seperti itu ya Pak Febri ya. Siap. Kira-kira Pak Febri, apa yang sudah baik dari pendampingan ini, atau ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dari kegiatan pendampingan kita ini Pak Febri? Iya. Kalau dari sudut pandang saya bahwa memang kita itu butuh didampingi, karena memang ketika kita berproses banyak hal atau kendala yang kadang kita cari solusinya itu ini bagaimana ya, tapi kalau ada pendampingan ini, ada PP atau Bapak PP yang lain mungkin ya dari kelompok lain itu yang akan sangat terbantu ketika kita berkonsultasi terkait masalah yang dihadapi di sekolah. Dan harapan kami selaku CPP ini memang kalau tidak diarahkan
arahkan memang akan kemana-mana ya. Jadi tidak sesuai dengan tujuan. Dan alhamdulillah contoh yang paling mudah adalah ketika kita melakukan pembelajaran setelah pasca observasi kita diarahkan dan akhirnya kita bertambah ilmu. Ya, dari situ itu harapan saya agar selalu setia untuk mendampingi kami dalam proses sampai nanti selesai. Dari Febri, menurut Pak Febri ini ya, apakah pendampingan yang saya lakukan ini dapat membantu Pak Febri untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah dilakukan? Sangat membantu karena ketika kita memberikan materi ke anak-anak, kadang kita meskipun sudah terbiasa di kelas ada hal-hal yang terlewati. Nah di situ di poin-poin itu akhirnya Ibu PP menanyakan itu seperti ini. Nah ini menjadi masukan. Jadi sangat perlu bagi kami dan sangat membantu kehadiran ini. Pak Febri ini sudah waktu menunjukkan selesai begitu ya Pak? Saya hanya mengingatkan saja di kegiatan pendampingan yang kelima beberapa hal yang Pak Febri siapkan. Itu yang pertama, Pak Febri nanti pendampingan kelima menyiapkan sejahat untuk kita praktek coaching seperti itu Pak. Jadi Pak Febri akan melakukan coaching kepada rekan sejawat seperti itu. Dan nanti akan didampingi saya saat kegiatan PI5 seperti itu Pak. Setelah itu seluruh rangkaian itu nanti kan kita catat Pak. Di PI5 itu seperti itu. Ya. Itu rekan coaching, rekan guru ya. Iya, rekan guru bebas Pak Febri mau menentukan siapa untuk rekan sejawatnya yang akan dilaksanakan coaching di saat PI5 seperti itu ya Pak. Ya, mungkin itu saja Pak Febri. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan, jika ada kendala ataupun masukan-masukan ataupun unek-unek yang ingin Pak Febri sampaikan sebelum kegiatan PI ini berjalan. Baik, yang intinya saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan Ibu sehingga sudah sampai sejauh ini kami melalui proses ini dan terus bisa bergerak dan menggerakkan semua lini yang ada. Kemudian yang kedua mungkin tidak lega rasanya kalau saya tidak memohon maaf kepada Ibu. Mungkin ada hal-hal yang dari saya mungkin selama kegiatan ini, baik itu mulai dari pasca, kemudian Entra, mulai dari observasi, kemudian observasi, dan yang tadi pasca observasi, mungkin yang kurang berkenan ada yang kurang berkenan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Itu sama-sama sebenarnya Pak, mungkin untuk pendampingan ini saya juga kurang maksimal seperti itu. Sudah maksimal menurut saya. Kita akan tetap saling mengisi dan saling mendukung seperti itu ya Pak. Ya. Baik, itu saja yang perlu disiapkan, jadi 2 hal dan diingatkan ya Pak. Artinya untuk kegiatan coaching dan juga supervisi tadi. Siap. Jadi akan dilakukan semua. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak, saya pamit dulu. Minta tolong disampaikan salam saya kepada Bapak Kepala Sekolah karena beliau sudah pamit duluan. Acara seperti itu ya Pak. Terima kasih. Mari Pak.